Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Taufik Rohman, masih membahas tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Nah, sekarang kita masuk di pertemuan sesi keempat, Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan lihat tentang materi pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengembangan sumber daya manusia kalau kita lihat itu di sini kita akan bisa melihat bahwa di pengembangan sumber daya manusia itu ada beberapa the firm hire the plan istilahnya. Pertama adalah menyangkut competitive environment atau lingkungan, political and legal environment, lingkungan politik dan hukum, political and cultural environment, jadi lingkungan sosial dan kultur, dan economic and environmental atau lingkungan ekonomi dan juga teknologi environmental. Oke. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, kita akan coba lihat bahwa pengertian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan itu apa sih? Pelatihan itu adalah pengembangan, adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Lantas yang kedua, pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Dan juga pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan yang masa akan datang. Oke. Kita akan lihat bahwa pelatihan PS pengembangan, versinya pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses peningkatan karakteristik spesifik karyawan untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pengembangan adalah usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan karyawan untuk menghadapi berbagai penugasan di masa yang akan datang. Oke. Bapak dan Ibu, kita lihat di gambar ini, misalkan kita akan lihat kesenjangan antara kemampuan tenaga kerja dan tuntutan tugas. Jadi saat ini yang disebut dengan training dan masa yang akan datang disebut dengan develop atau pengembangan. Nah, perbandingan pelatihan dan pengembangan. Kita akan lihat, misalkan di 5 persoalan. Pertama fokus, kedua jangka waktu, yang ketiga tujuan, yang keempat hasil, yang kelima pengukuran. Nah, pembedanya fokus pelatihan adalah aspek kemampuan spesifik yang relatif sempit, sedangkan pengembangan adalah aspek kapasitas dalam setiap penugasan. Nah, dalam jangka waktu misalkan pelatihan itu relatif lebih pendek, sedangkan pengembangan itu jauh akan memiliki aspek lebih panjang. Selanjutnya, tujuan. Dilihat dari pelatihan, tujuan itu adalah dapat menunaikan pekerjaan saat ini, sedangkan pada aspek pengembangan, tujuan itu dapat menangani berbagai penugasan di masa yang akan datang. Nah, dari result, hasil kalau kita lihat dari aspek pelatihan, kita akan dapat melihat langsung dan cepat dari hasil pelatihan itu sendiri. Sedangkan untuk pengembangan kita tidak bisa melihat secara langsung karena by proses. Lantas selanjutnya dari pengukuran efektivitas. Pelatihan itu adalah penilaian kinerja, analisa biaya, tes kelulusan, dan sertifikasi. Sedangkan pada aspek pengembangan, sumber daya yang siap ditugaskan, dipromosikan, itu akan lebih unggul dan kompetitif. Oke, baik para mahasiswaku sekalian, kita lihat sekarang faktor penyebab perlunya pelatihan. Paling tidak ada beberapa poin saya akan ungkapkan. Pertama adalah pelatihan itu diperlukan karena untuk kualitas angkatan kerja. Jadi kita memerlukan adanya prospek pelatihan itu yang menghasilkan ke depannya adalah sumber daya manusia yang lebih berkualitas di angkatan kerjanya. Yang kedua, karena adanya persaingan, jadi tidak bisa tidak sebuah organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah dalam menghadapi persaingan, maka secara keterampilan, adanya transfer of knowledge, transfer of meaning, serta adanya transfer of experience untuk kerangka menghadapi persaingan global tadi. Nah, yang ketiga, adanya perubahan yang cepat dan terus-menerus, maka solusinya kita harus melakukan pelatihan untuk mengejar ketertinggalan atau lag, kesenjangan daripada adanya persaingan tadi. Nah, yang selanjutnya adalah ada masalah alih teknologi.
Jadi pelatihan itu dibutuhkan ketika ada proses bahwa peralihan teknologi dari angkatan kerja yang belum memiliki keahlian dengan angkatan kerja yang sudah melakukan proses pelatihan dan kemudian sudah memiliki keahlian teknologi informasi. Nah, yang terakhir adalah perubahan demografi. Jadi dengan adanya perubahan demografi, maka suka tidak suka, maka mau tidak mau kita perlu dilaksanakan adanya sebuah pelatihan. Oke, slide 7. Apa sih sesungguhnya manfaat dari pelatihan? Saya akan sebutkan paling tidak ada 4 di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Manfaat pelatihan itu pertama, pegawai yang baru direkrut belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Maka pelatihan itu diperlukan sehingga manfaatnya dapat memberikan informasi secara detail dan jelas kepada pegawai yang baru tersebut. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Jadi dengan adanya perubahan adaptasi daripada sebuah lingkungan yang baru, maka konsekuensinya pelatihan itu sangat diperlukan untuk melakukan daya adaptif terhadap sumber daya manusia yang akan ditempatkan tersebut. Nah, yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Jadi dengan adanya pelatihan, maka daya saing perusahaan dan juga peningkatan produktivitas itu bisa segera disesuaikan atau diperbaiki. Dan yang keempat adalah menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, misalnya standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah, atau juga untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan kesehatan kerja. Oke. Nah, di slide 8 kita akan lihat bahwa untuk menentukan kebutuhan latihan itu paling tidak ada 2 aspek. Pertama, aspek organisasi, dan kedua adalah aspek persyaratan kerja. Jadi dari 2 analisa, aspek analisa organisasi dan 2 analisa aspek kerja, nanti irisannya di tengah apa, itulah kita akan melihat dari aspek kebutuhan pentingnya pelaksanaan pelatihan. Nah, langkah-langkah pelaksanaan pelatihan. Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan paling tidak ada 4. Pertama adalah menganalisa kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut dengan need analysis atau need assessment. Kedua, menentukan saran dan materi program pelatihan. Ketiga adalah menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Dan keempat adalah mengevaluasi program. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu di slide ke-10 kita akan lihat bahwa langkah-langkah pelaksanaan pelatihan pengembangan. Jadi kalau tadi kita lihat adalah pelatihan, sekarang pengembangan. Maka kita akan lihat pertama adalah prinsip belajar, biaya yang tersedia, dan fasilitas dan waktu yang ada. Nah, dalam langkah-langkah pelaksanaan pelatihan pengembangan yang perlu dilihat adalah pertama aspek analis kebutuhan. Kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, dan kebutuhan pegawai. Yang kedua, kita harus lihat dari penentuan tujuan dan materi pelatihannya. Untuk siapa, kepada siapa, siapa yang menyelenggarakan. Lantas aspek kebutuhan itu sampai titik detail kita lihat ini sesungguhnya untuk memperbaiki sistem dalam kerangka efektivitas yang mana. Selanjutnya adalah menentukan metode pelatihan. Metode pelatihan ini kita harus lihat bahwa dalam kerangka mentransfer teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mencoba menerapkan terhadap adaptasi peraturan yang ada, maka diperlukan metode-metode penelitian yang sesuai on job training atau off job training. Jadi bisa virtual atau bisa tatap muka. Tapi kalau karena pandemi saat ini, maka sebagian besar pelatihan dilakukan secara virtual atau pengajaran jarak jauh. Nah, lantas dari aspek 3 ini maka harus dilakukan namanya evaluasi pelatihan tersebut. Jadi pengembangan atau langkah pelaksanaan pelatihan pengembangan juga harus ada proses langkah evaluasi pelatihan. Nah, apa itu analisa kebutuhan? Analisa kebutuhan adalah penataan kebutuhan pelatihan pengembangan yang akan dilakukan kegiatan. Ya, memang pasti akan sangat rumit dan sulit. Karena itu perlu mendiagnosa kebutuhan kompetensi organisasi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan dan masa yang akan datang. Nah, analisa kebutuhan juga dilakukan melalui langkah itu pertama analisa kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, dan kebutuhan pegawai. Oke, selanjutnya kita